Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Teman-teman, saya minta maaf atas tayangan video yang sangat-sangat sederhana. Mungkin dari jutaan channel yang ada di YouTube, saya merupakan kategori channel yang sederhana dan sangat-sangat rendah dalam kualifikasi gambar, tampilan, serta konten-konten yang saya tayangkan sepertinya paling tidak memenuhi syarat. Tetapi dengan kerendahan hati, saya tetap ingin berbagi kepada teman-teman kerabat pengguna YouTube. Ya, semoga paling tidak dari ribuan atau jutaan, malah miliaran yang menonton YouTube, semoga ada yang menonton satu saja. Namun setelah ada informasi-informasi selanjutnya, saya berharap juga nanti pada akhirnya orang saling mengenal. Karena untuk melakukan tayangan pada YouTube, saya sangat-sangat sadar tidak boleh melakukan sesuatu hal yang di luar aturan, termasuk juga ada trik-trik tipuan atau memancing para yang melihat YouTube channel kita itu terpaksa. Namun sekali lagi dengan kerendahan hati dan juga ada suatu nilai-nilai positif yang ingin saya bagi kepada teman-teman kerabat di YouTube. Paling tidak channel yang sangat sederhana ini lama-kelamaan tinggal menunggu proses waktu, suatu saat akan banyak dikunjungi. Untuk kali ini, gambaran atau video yang saya tayangkan dengan narasi yang saya bawakan tidaklah terlalu banyak. Saya akan menarasikan pada gerakan video, termasuk juga hal-hal yang saya lakukan pada gerakan di video ini. Sebab olahraga yang teman-teman perhatikan atau saya tayangkan kali ini sebenarnya sudah banyak sekali narasi-narasi yang saya bawakan di channel YouTube ini. Teman-teman kerabat semua, dengan nilai yang benar-benar saya dapat rasakan berbicara tentang usia lanjut melakukan suatu gerakan olahraga, banyak teman-teman yang saya ajak diskusi bahwasanya sebagian besar menyatakan setelah usia bertambah setiap tahun, kata ataupun perkataan yang sering terlontar pada kerabat atau dengan orang yang kita ajak diskusi, saya sudah tua, jadi sudah tidak sama lagi seperti masa-masa muda atau masih bujang. Tanpa disadari, kalau kita terus berucap saya sudah tua, apalagi secara psikologis ucapan tersebut benar-benar kita rasakan atau kita pahami dan juga rasakan, sehingga organ-organ tubuh kita, terutama pada perasaan pikiran kita itu kan menurut hemat saya akan memberikan nilai yang berkurang keenergikan kita atau semangat kita. Nah, untuk itu sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan atau dapatkan, marilah kita teman-teman kerabat semua secara alami, dan kita mesti dan harus kita sadari bahwasanya setiap tahun memang usia tidak boleh dipungkiri. Semasih Tuhan yang Maha Kuasa memberikan napas kepada kita, artinya setiap tahun usia kita akan bertambah, bukan bertambah muda, otomatis bertambah tua. Dari kalau kita perhatikan dari rambut, dari kulit, organ-organ tubuh yang lainnya, otot, napas, semuanya lah itu akan pasti ada perbedaan dari usia muda dengan usia tua. Akan tetapi sekali lagi secara sadar memang kita sudah tua. Nah, saya berharap ataupun menurut pengalaman saya, perasaan tua itu tidak mesti kita harus tanamkan terus-menerus hingga membuat motivasi diri kita untuk bergerak, untuk melakukan
terutama adalah pelatihan kepada otot-otot, itu akan menjadi pudar. Nah, gerakan-gerakan yang saya lakukan atau teman-teman dapat perhatikan pada saat ini, saya lebih banyak melakukan gerakan, istilahnya adalah pelatihan pada gerakan jangkar. Ya, jangkar yang teman-teman perhatikan, kebanyakan salah satu kaki, ya kayak sekarang ini, salah satu kaki 90 derajat dan satu kaki lagi adalah posisi lurus. Nah, di usia lanjut menurut hemat dan apa yang saya rasakan, otot-otot pada lutut, otot-otot pada paha, pinggang, pinggul itu benar-benar mesti harus mendapat suatu perhatian khusus. Secara logika, otot-otot pada paha, pinggang, pinggul, tumit, terutama lekukan lutut tersebut, dia akan menjadi tumpuan. Bahwasanya berat badan dari, kalau boleh saya runut, dari ujung kepala, leher, lengan, dada, pinggang, pinggul, paha, itu semuanya akan tertumpu pada gerakan di lutut-lutut kanan dan kiri, terutama pada pergerakan lutut. Nah, kalau hal tersebut di usia lanjut tanpa kita lakukan suatu pelatihan, niscaya lama-kelamaan otot-otot tersebut akan mengenur. Dan sering saya katakan pada channel ini, di video-video olahraga saya yang sangat sederhana serta sangat monoton, itu saja narasi dan video yang saya bawakan. Nah, itu tujuannya adalah untuk melatih otot-otot pada gerakan di ujung-ujung lutut. Gerakan pada saat saya melakukan seperti ini adalah olahraga terobosan yang saya rangkis begitu rupa atau sedemikian gerakan dengan menarik napas sedikit saja di peserta dada sebentar, selanjutnya di saat mengeluarkan napas menjulurkan tangan, namun dengan posisi melakukan gerakan jangkar seperti teman-teman perhatikan. Nah, hal ini secara otomatis melatih otot-otot kita, baik yang ada di ujung lutut kanan dan juga ujung lutut kiri, termasuk otot-otot di tumit, pinggang, pinggul. Gerakan pelan seperti ini pada kenyataannya sebenarnya kita bergerak dengan tenaga, dengan menambahkan tenaga secepatnya pada tangan kanan dan kiri, kemudian dilakukan olahan. Nah, narasi video ini yang saya utamakan adalah walaupun kita sudah merasa tua dan kenyataannya memang sudah tua, akan tetapi inisiatif untuk berolahraga menurut pengalaman atau hemat saya mesti teman-teman usahakan untuk meluangkan waktu. Dengan durasi waktu sering saya narasikan pada channel ini 3, 5 ataupun 10 menit sudah cukup untuk melakukan satu gerakan seperti apa yang saya peragakan ataupun dengan senam-senam yang lainnya. Tujuannya hanya untuk mengelastisitaskan antara organ-organ, terutama adalah otot-otot yang ada pada betis, pinggang, pinggul, lutut, dada, lengan, leher. Hal tersebut kalau walaupun kita lakukan dengan waktu yang sangat singkat, apa yang saya katakan tadi di depan seperti 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit, namun hal tersebut dilakukan secara kontinu atau rutinitas, niscaya otot-otot kita yang tadinya gerakannya agak kaku ataupun belum terbiasa dengan senam-senam tertentu, lama-kelamaan akan menjadi antara satu otot, terutama organ-organ otot apa yang sering saya sebut pinggang, pinggul, tumit, itu akan menjadi suatu kerjasama yang bersama-sama dari perintah pikiran, seperti contohnya kita berjalan. Jadi organ-organ tubuh atau otot yang ada pada kaki, pinggang, pinggul, dan juga tumit itu akan bergerak bersama-sama sesuai dengan perintah apa yang saya contohkan tadi, seperti kita ingin berjalan ke depan, ke belakang, ke sambil, ke samping, ataupun kita berhenti, itu semuanya menunggu perintah daripada pikiran. Kalau hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, bahwasanya otot-otot pinggang, pinggul, tumit, dan lutut itu
bekerja sama, pikiran akan menjadi atau memberikan perintah yang sangat enteng. Ketika berjalan ya udah dilakukan gerakan ke depan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman apa yang saya maksud dalam hal memotivasi kita di usia-usia lanjut berolahraga. Sekarang saya coba berbagi pengalaman dengan hanya menarasikan video yang gerakannya sama dari awal sampai pun terakhir, karena memang durasi video ini saya lakukan kopian 3 kalian, maka daripada gerak-gerakan tersebut menonton video itu saja. Nah, untuk gerakan olahraga menurut hemat saya tidak mesti teman-teman ataupun siapa yang menonton video ataupun sering mengamati apa yang saya lakukan pada YouTube ini, teman-teman harus mesti sama gerakannya, tidak. Nah, saya tidak bermaksud untuk memotivasi teman-teman dalam hal usia lanjut berolahraga itu tidak perlu atau tidak usah sama dengan apa gerakan yang saya lakukan, baik itu memukul samsa, melakukan istilahnya tendangan, termasuk juga senam-senam yang sering saya tayangkan. Tapi kalaupun itu teman-teman tertarik ataupun ada rasa ingin untuk mencoba dan sebagainya, ya silakan, fine-fine saja. Akan tetapi saya rasa setiap orang mempunyai suatu cara berpikir, suatu cara melakukan gerakan apapun bisa kita lakukan, walaupun tidak sama apakah itu lari-lari kecil, melakukan senam di pagi hari setelah bangun pagi, habis cuci muka, ngopi dan sebagainya, dengan bergerak di halaman, walaupun di halaman luas ataupun sempit, dengan durasi waktu yang sangat singkat, 3 menit, 5 menit ataupun 10 menit, dan besok pagi dilakukan. Walaupun kita dapat waktu sedikit 5 menit di pagi hari, sore hari 5 menit, dan besok pagi juga sama seperti apa yang saya katakan tadi, 5 menit pagi, 5 menit sore, niscaya sesuatu hal yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus itu akan menjadi suatu kebiasaan. Dan demikianlah otot-otot itu akan bergerak yang tadinya kaku, karena secara perlahan-lahan dilakukan pelatihan. Dan selalu saya katakan agar interaksi antara organ-organ tubuh, terutama otot tersebut, menjadi satu kesatuan gerak dalam melakukan aktivitas dari pagi sampai sore ataupun malam hari. Istilahnya berjalan, melakukan naik tangga, dan perpindahan kaki ke depan dan semuanya. Sehingga saya sering juga berdiskusi dengan teman-teman di usia lanjut, kebanyakan merasakan, terutama yang sering sakit adalah di daerah lutut. Nah, karena menurut pengalaman saya itulah diperlukan suatu pelatihan senam yang durasi waktunya singkat, ataupun melakukan gerakan senam yang tidak terlalu berat karena usia-usia sudah lanjut. Namun secara kontinu, sekali lagi teman-teman, sering saya katakan itu mesti harus dilakukan. Bahwasanya kesehatan ataupun aktivitas yang bahasanya paling tidak energik di usia lanjut itu benar-benar kita harus perhatikan. Kesehatan dalam mengolah organ-organ tubuh kita, terutama pada otot, ini sangat berperan di usia-usia lanjut, karena banyak juga teman-teman yang menyatakan secara candaan bahwasanya kita sudah tua, buat apa lagi berolahraga, atau juga tidak akan bisa membentuk body ataupun badan seperti dulu, atau otot tidak menjadi kembal dan sebagainya. Nah, menurut hemat atau pandangan saya, mindset seperti ini sangat-sangatlah keliru. Bahwasanya kita berolahraga di usia-usia lanjut ya bukan harus benar-benar membentuk tubuh seperti anak-anak muda sekarang nge-gym dan sebagainya. Namun tidak menutup juga kemungkinan banyak orang-orang yang sudah usia lanjut karena rajin dan rutinitasnya melakukan gerakan gym atau dengan cara pola pelatihan yang terus-menerus dan juga sesuai dengan aturan yang diberikan oleh para instrukturnya. Banyak juga teman-teman yang kita lihat di usia lanjut bodinya bisa terbentuk, termasuk juga otot-ototnya masih kekar.
Nah, kembali ke kita berolahraga di usia lanjut, bagi yang mungkin sudah mempunyai body sepertinya tidak akan bisa membentuk kayak tadi, bahwa di usia-usia lanjut kita berolahraga tersebut bukan semata-mata untuk pembentukan body agar kembali seperti anak-anak muda ataupun di usia muda kita dulu, tapi kita lebih fokus atau memfokuskan adalah untuk mengelastisitaskan atau untuk pada pinggang, pinggul, paha, tumit, dada dan lainnya, sehingga dengan elastisitasnya otot terus bergerak menimbulkan rasa panas pada tubuh kita walaupun dengan waktu yang sangat singkat. Maka bahasa saya, berolahraga di usia-usia lanjut, seandainya pun olahraga pagi ataupun olahraga sore tidak bisa atau tidak sampai keluar keringat atau sampai baju basah di saat berolahraga, ya bagi saya tidak masalah. Yang penting kita dapat menghangatkan atau menaikkan, menstabilkan suhu tubuh kita di saat habis melakukan gerakan dengan waktu yang sangat singkat, apa yang saya narasikan terus menerus ataupun di depan tadi. Berolahraga 5 menit ya mungkin saja teman-teman tidak akan berkeringat basah sampai membasahkan baju yang kita gunakan, tetapi kita bisa rasakan atau bedakan dibangun pagi sebelum berolahraga dan setelah berolahraga. Sebelum berolahraga mungkin otot akan terasa agak kaku karena keseharian ketiduran selama 8 jam ataupun lebih. Tapi dibandingkan setelah melakukan gerakan olahraga mungkin 5 menit ataupun 10 menit, ya itulah perbedaan. Harapan saya yang senang motivasi pada teman-teman yang usia lanjut bisa merasakan perbedaan. Semoga hasil atau ending dari olahraga tersebut dengan habis melakukan gerakan 5 menit tersebut akan menjadi lebih energik ataupun energisitas kita, napas, otot, dan gerakan yang kita lakukan nanti untuk beraktivitas dari pagi sampai siang ataupun sore malam hari tersebut menjadi suatu kesenangan. Nah, kalau kita berbicara dengan hobi berolahraga, hobi melakukan suatu aktivitas yang benar-benar timbul dari rasa perasaan kita tanpa ada paksaan, ini sangat bagus sekali. Seperti kalau teman-teman mengikuti channel saya yang apa saya katakan tadi, channel yang sangat sederhana tanpa menggunakan alat yang profesional dan juga konten-konten yang mungkin sedikit orang menggemari dan sebagainya. Akan tetapi hal ini adalah merupakan talent saya. Ya, saya lakukan ini adalah dengan sangat senang hati ataupun istilahnya tidak memaksakan diri. Nah, setiap pagi dengan waktu 3, 5 atau 9 menit saya dapat melakukan olahraga. Yang penting memanaskan tubuh. Nah, kebiasaan seperti ini dengan pengaturan waktu agar dapat saja melakukan olahraga. Nah, sehingga sampai sekarang ini teman-teman, saya sudah berusia 59 tahun. Nah, Januari awal itu sudah mencapai 60 tahun. Ya, syukur. Dan dalam hati saya benar-benar sesadar-sadarnya harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya di usia 60 sekian tersebut saya berusaha atau dapat masih melakukan gerak-gerakan senam, melakukan gerakan olahraga, dan juga berupaya untuk berbagi pengalaman hal-hal yang positif atau baik kepada teman-teman kerabat, utamanya adalah yang selalu mengatakan sudah tua, sudah usia lanjut, tidak usah berolahraga lagi. Saya menggugah melalui channel yang sangat sederhana ini kepada teman-teman kerabat yang merasa usia lanjut, bahwasanya kita masih mampu. Nah, dalam pikiran atau niat kita harus ditanamkan mindset kita dapat atau bisa masih berolahraga dengan pola-pola tertentu. Artinya tidak harus memaksakan diri seperti bermain bulu tangkis
habis-habisan mungkin 1 jam 2 jam, atau bermain sepak bola tidak terlalu lama dan melakukan gerakan yang terlalu kencang dan sebagainya. Kita dapat lakukan gerakan olahraga yang ringan, olahraga di halaman, dan tidak memerlukan tempat di waktu terlalu luas. Nah, sekiranya apa yang saya narasikan tadi, kembali saya coba berbicara tentang channel. Saya memberanikan membuat channel ini walaupun apa yang saya narasikan di depan, channel ini merupakan channel-channel yang paling eksepsional, paling ada perkecualiannya. Dari konten yang saya bawakan, dari tampilan gambar, dari teknik-teknik untuk melakukan pembukaan video, termasuk juga akhir video. Biasanya sebagian besar, boleh saya katakan hampir 95%, ketika orang membuat video dan dipost ke YouTube selalu akan ada bahasa silakan subscribe, tekan lonceng, dan agar mendapatkan video-video yang terbaru dan sebagainya. Semuanya berbicara atau berharap dengan pembukaan seperti itu. Nah, kalau di channel-channel di video ini atau saya tayangkan di channel ini, sama sekali atau tidak pernah saya akan memberikan narasi tersebut. Maka dari itu saya sangat yakin dari miliaran atau jutaan video yang dipost ke YouTube dan juga teman-teman dan orang-orang yang sudah profesional bermain di YouTube berharap mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya pada YouTube, saya tidak melakukan hal-hal dengan teknik-teknik seperti itu. Akan tetapi ya, karena kebanyakan juga video yang saya post di channel YouTube dari 2013 sudah hampir sekarang ada video 2200 lebihan video yang saya post. Ada yang durasi waktunya 5 menit, 10 menit, 15 ataupun 20, dan juga ada melewati waktu 30. Ya, karena ada yang menonton dan juga banyaknya video yang saya post sedikit-sedikit, akhirnya memenuhi jam tayang 4000 serta yang lainnya. Nah, karena atas usulan teman-teman, apakah tidak sebaiknya dimasukkan ke dalam Google AdSense karena sudah memenuhi persyaratan, saya coba ya, dari senang melakukan olahraga kita buatkan video, dan di pagi hari membuat video, mungkin di siang dan malamnya kita dapat lihat sambil mengevaluasi. Nah, akhirnya setelah kita masukkan ke Google AdSense sudah diterima. Nah, tentu dari hal tersebut teman-teman tahu ada ketika telah memenuhi persyaratan tersebut, dari pihak YouTube akan memberikan iklan ataupun dari periklanan akan melihat video-video tersebut. Nah, syukur pada teman-teman sampai sekarang mungkin ada beberapa video saya yang telah beriklan dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang mengikuti ataupun pernah membuka atau melihat pada channel ini. Nah, semoga dapat dipahami bahwasanya di channel ini adalah channel sangat sederhana, channel yang memberikan motivasi berolahraga terutama pada teman-teman usia lanjut. Dan saya mengajak mari kita merubah mindset berpikir kita tentang olahraga, termasuk juga tentang kesehatan. Bahwasanya untuk berolahraga di usia lanjut kita masih mampu, kita harus yakinkan kita masih mampu. Kan tetapi dari segi waktu dan juga dari gerakan olahraga kita bedakan. Kita tidak melakukan gerakan yang keras atau dengan tenaga power dan juga waktu yang terlalu lama. Karena merasa diri atau kita sudah memang sesadar sudah tua, ya dapat melakukan gerakan yang ringan-ringan saja. Oke teman-teman, saya rasa video saya sudah berjalan sekarang 24 menit 45 detik. Nah, karena saya buat video sekarang ini sekitar 39 menit 39 menit 54 detik kan.
Jadi masih ada sisa waktu saya dapat menarasikan apa daripada tujuan saya membuat channel ini. Dengan kesederhanaan, karena saya ada keinginan untuk berbagi pengalaman hal-hal yang positif, dan juga ini memang perlu kita berbagi pengalaman. Sekali lagi bahwasanya di usia lanjut itu kita perlu bergerak walaupun tidak terlalu lama dan juga tempat yang terlalu luas, karena otot-otot kalau kita tanpa gerakan dan juga diinteraksikan di antara otot satu dengan otot yang lainnya melalui suatu pelatihan senam, melalui suatu pelatihan olahraga yang apapun ya, sesuai dengan keinginan atau hobi teman-teman, otot-otot tersebut kalau kita tidak dilatih akan menjadi kaku. Dan dengan kaku tersebut akhirnya peredaran darah tidak akan sederas ketika otot-otot kita sudah elastisitasnya bagus. Untuk membuat suhu tubuh kita stabil, untuk membuat suhu tubuh kita masih tetap terjaga kondisi panasnya secara normal, tentu hal tersebut kita pasti dan mesti berani meluangkan waktu dan juga meniatkan dalam pikiran kita, dan akhirnya melakukan suatu tindakan atau action bahasanya, agar kita bisa dapat melakukan gerakan. Nah, untuk video-video yang tadi teman-teman perhatikan, kalau ada yang membuka channel YouTube pada konten ini sudah berjalan 26 menit 45 detik, gerakan yang bolak-balik melakukan salah satu kaki berbentuk 90 derajat dan juga salah satu kaki berbentuk lurus. Kalau hal ini kita lakukan gerakan mungkin 1 menit atau 1,5 menit, sudah benar-benar akan terasa otot menjadi pegal. Nah, kalau belum pernah ataupun pertama kali melakukan gerakan tersebut, sehingga jika terasa seperti apa yang saya katakan tadi, ya mesti kita harus pertahankan dulu. Nah, karena untuk menjadi elastisitas atau peredaran darah dan juga otot-otot akan menjadi lebih bagus interaksinya di antara otot satu dengan otot yang lainnya, itu diperlukan suatu rutinitas, suatu pelatihan yang kontinu, diulang-ulang, agar gerakan tersebut akan menjadi penyesuaian. Ketika otot yang kita latih tersebut awalnya sakit, tentu berharap setelah dilakukan secara rutin, secara terus-menerus, hal tersebut menjadi lebih lancar dan akan mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Semoga mindset yang dari awal saya katakan, ada kebanyakan orang mengatakan saya sudah tua dan tidak ada hasrat ataupun keinginan berolahraga serta yang lainnya. Dengan unggahan channel yang sederhana ini, teman-teman dapat atau mengevaluasi kembali bahwa pikir-pikir tersebut atau mindset cara berpikir mengenai olahraga di usia lanjut tersebut dapat dilakukan perubahan. Saya pun berharap, karena senang memotivasi, dapat melihat satu video, menonton video-video saya ini menjadi perubahan hal yang positif terhadap olahraga di usia lanjut. Nah, akhir-akhir ini teman-teman banyak sekali saya lihat atau saya buka di YouTube berlomba-lomba, banyak yang membuat channel-channel. Mari kita berupaya untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan aturan dan juga melakukan suatu postingan video-video sesuai dengan talent kita. Semoga tayangan video yang sangat sederhana dan di channel yang sangat sederhana ini teman-teman dapat termotivasi ataupun paling tidak dapat menarik kesimpulan atau
atau poin-poin apa yang saya sampaikan tersebut. Tentu dari cara penyampaian termasuk juga editan video, gambar, konten, semuanya saya tayangkan ini dengan kesederhanaan, dan dari segi kualitas video, dari segi semua apa yang harusnya dipenuhi ketika memposting video ke YouTube, saya rasa video-video ataupun channel saya ini adalah kualitas yang paling terendah. Oke, rasanya cukup ada satu perubahan ketika saya bisa dan dapat berbagi pengalaman di YouTube ini, walaupun melalui sosial media, karena suatu saat kemungkinan bagi teman-teman yang meng-like video saya, yang menonton, dengan kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita pernah bertemu, semoga kita pernah saling sharing pengalaman dengan tatap muka langsung. Selalu pada pembukaan video dengan sapaan sampai berjumpa di video sekali ini, dan di sesi yang terakhir saya berusaha mengingat dalam pikiran dan melakukan perkataan. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat-sehat keluarga, dan dapat beraktivitas sesuai dengan talent masing-masing. Jikapun teman-teman ada yang bekerja, dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang ada dan mendapatkan hasil. Jika kita bekerja pada suatu perusahaan, tentunya adalah kerjasama di antara pekerja dan juga pemilik pekerjaan yang kita lakukan tersebut. Mulailah teman-teman yang tadinya tidak suka berolahraga, yang menganggap olahraga bisa lanjut tersebut adalah tabu atau mubazir, dan bila perlu mungkin merasa tidak berguna, bisa lanjut dengan telah menonton video-video dan juga narasi-narasi yang saya bawakan dengan sederhana tersebut. Semoga teman-teman dapat merubah mindset, bukan memikirkan kembali. Saya langsung coba berbagi karena ini adalah positif, coba langsung merubah mindsetnya bahwasanya sangat-sangatlah penting olahraga di usia lanjut. Tentu tidak mesti harus sama, tidak mesti harus olahraga dengan keras serta yang lainnya. Jika gerakan tersebut memang tercipta atau dapat diilhami dari pikiran kita dan akhirnya digerakkan dan terus dilakukan, itu akan menjadi suatu kebanggaan bagi kita sendiri, karena mampu, dapat, dan bisa menciptakan suatu gerakan yang tentu hal tersebut akan menjadi suatu kenangan, menjadi suatu memori di usia-usia lanjut tersebut, dapat dan bisa diceritakan kepada anak cucu, termasuk juga teman-teman yang seprofesi dengan konten ataupun pengalaman selama kita dapat melakukan gerakan tersebut. Mulailah dari sekarang teman-teman untuk berinovasi, menciptakan suatu khayalan gerakan, dan gerakan tersebut yang penting dapat kita lakukan, laksanakan, dan kita kerjakan secara rutinitas. Dengan demikian pada akhirnya keuntungan termasuk juga manfaat tentu kita sendiri yang merasakan. Menciptakan sesuatu melalui suatu cipta rasa karsa kita, itu akan jauh lebih bagus atau lebih kita rasakan manfaat faedahnya, sebab hal tersebut kita sendiri yang menciptakan, yang melakukan, dan juga tentu dari pikiran, gerakan, hanya ada ending, ada perasaan. Hal seperti tadilah untuk membangkitkan
cipta rasa karsa kita. Di masing-masing setiap orang mempunyai hal tersebut, tinggal digali atau tergantung dari oknum dan diri kita sendiri, apakah mau melakukan atau menggali hal tersebut ataukah tidak. Kalaupun tidak mau, ya jadi cipta rasa karsa tersebut tidak akan kita bisa rasakan atau tahu apa keahlian kita, apa kesenangan kita, sebab hal tersebut itu benar-benar harus dikaji dan digali oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena orang lain hanya bisa kita dapat aja bertimbang, berdiskusi, bercerita, mendengarkan. Seandainya teman ataupun orang yang kita ajak diskusi membidangi suatu hal atau istilahnya lebih senior dari usia kita dan juga dari segi pengalamannya, ya kita bisa mendapatkan poin itu akan menjadi tolak ukur, referensi atau rekomendasi, sehingga kita ada motivasi untuk melakukan suatu action atau aktivitas, satu gerakan, bukan dari hanya mendengar dan akhirnya tanpa melakukan suatu olahan atau gerakan. Cipta rasa karsa tersebut mesti terus dan terus kita kembangkan, kita gali. Semoga cipta rasa karsa itu akan tidak intinya memberikan inovasi diri kita, hal yang positif dapat bermanfaat setelah melakukan gerakan atau action dari cipta rasa karsa tersebut. Sekarang sudah berjalan udah 37 menit, karena saya catat video ini sekitar 39 menit, jadi ada waktu lagi 2 menitan. Saya share ataupun masih dapat untuk memberikan sharing kepada teman-teman di YouTube ini. Kalau kita kembali dengan sesuatu ini menjelaskan gerakan pelan, gerakan terkadang sedikit menjongkok dari posisi rendah tersebut langsung naik ke posisi berdiri lurus. Kalaupun tidak, ini gerakannya benar-benar cukup dan akan membuat otot-otot kita menjadi pegal. Karena salah satu kaki lurus, salah satu kaki lurus 90 derajat, dengan memindahkan dari posisi awal ke posisi yang lainnya, itu memang tanpa kita sadari memerlukan tenaga, dan juga otot-otot kita akan ketarik, dan otot-otot kita juga cukup merasa pegal seandainya gerakan yang dipraktekkan tersebut belum pernah dilakukan, apalagi tidak diilhami. Maka setiap melakukan gerakan tersebut perlu sekian detik untuk mengilhami antara gerakan tangan dan juga gerakan kaki, agar terjadinya suatu simetris untuk penyesuaian dari gerakan tangan dengan perpaduan gerakan kaki. Untuk hal tersebut diperlukan penciptaan cipta rasa karsa menjadi satu kesatuan, sehingga enak ataupun tidak memaksa saat membawakan olahan gerakan apa yang saya katakan di depan dari awal video ini. Oke, sudah mendekati hampir 39, sekarang 20 menit, di sisa waktu dari lagi 20 sekian detik ini saya akan manfaatkan untuk mengucapkan penutup video. Semoga selalu teman-teman dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada suasana pandemi yang berkepanjangan kali ini, teman-teman sekeluarga sehat-sehat, dan semoga juga perlahan-lahan pandemi akan selesai. Terima kasih.